Alah, kayak habis pakai jaket dingin banget. Parah. Dingin banget. Mantap. Yuk. Oke, lanjut. Setelah makan dari pos 3, kita lanjut ke pos 4. Isi tenaga. Pos 4. Saya dulu. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan untuk perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 dari Candi Cetoh. Jadi untuk jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 cukup menanjak dan butuh waktu selama 90 menit. Cuaca saat pendakian Gunung Lau via Candi Cetoh ini cukup cerah ya teman-teman. Jadi kita bisa menikmati pendakian kita hari ini dengan cuaca yang sangat baik. Pendaki akan menemukan banyak pohon pinus gunung selama di perjalanan. Saat sampai di pos 4, pendaki bisa beristirahat di shelter yang ada di kiri dan kanan jalan, serta mendirikan sekitar 3-4 tenda berukuran sedang. Mendaki gunung bagi sebagian orang menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk melepas stres. Meski melelahkan, mendaki gunung bisa memberikan kepuasan tersendiri setelah berhasil mencapai puncak. Iya kan. Nanti kiri. Ya kanan kiri gitu. Ini kan lantai. Salah satu gunung di Jawa Tengah yang jadi rujukan favorit para pendaki adalah Gunung Lau. Banyak keistimewaan dari gunung yang masuk dalam 3 wilayah, yakni Karanganyar di Jawa Tengah, Tangawi, dan Magetan di Jawa Timur. Gunung Lau tetap saja menjadi gunung yang sulit dilewatkan oleh para pendaki karena keindahan alamnya. Selain itu, Gunung Lau juga terbilang cukup ramah bagi pendaki pemula. Sementara itu, sejak April 2021 lalu, Pemkab Karanganyar melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora mengeluarkan aturan baru soal pendakian Gunung Lau via Karanganyar. Dalam surat pengumuman nomor 55-269.15/2021 yang diteken Kepala Disparpora Karanganyar Titis Sri Jarwoto, disebutkan sejumlah poin aturan mendaki Gunung Lau. Isi yang pertama yaitu pelajar SMA atau SMK sederajat tidak diwajibkan didampingi seorang pemandu. Dibuktikan dengan fotokopi kartu pelajar atau ijazah terakhir dengan syarat memiliki pengalaman mendaki minimal 3 kali pendakian. Yang kedua, pelajar di bawah SMA atau SMK sederajat dilarang mendaki kecuali didampingi oleh pemandu profesional dari daerah setempat. Yang ketiga, rombongan pendaki yang belum memiliki pengalaman minimal 3 kali mendaki wajib didampingi oleh pemandu dari daerah setempat. Keempat, tidak diwajibkan untuk menyewa jasa pemandu apabila didampingi orang tua atau teman-teman sudah berpengalaman dalam mendaki. Adanya peraturan baru tersebut dapat dipahami bahwa mendaki bukanlah hal yang remeh maupun gampang. Diperlukan adanya bimbingan dan persiapan yang matang.
naik terus gitu. Iya. Bisa nggak? Kedinginan. Bukan berenangnya kan Hah? Iya betul-betul mulu. Hipo lah. Hipopotamus. tapi bisa sambil lagi kan? Bisa apa? Sambil lagi. Bisa lah. Mau lemes. Pulang. Ada beberapa tips untuk mendaki gunung bagi pemula. Yang pertama, persiapan yang matang. Persiapan mendaki dapat dimulai dengan melakukan riset mengenai karakter jalur dari gunung yang akan didaki. Lakukan pula riset terhadap peralatan apa saja yang dibutuhkan, transportasi, cuaca di lokasi pendakian, asupan makanan dan minuman, barang yang diperlukan saja dan akomodasi yang dibutuhkan. Pendaki pemula juga perlu menyiapkan kondisi fisik dan mental. Ketika mendaki akan dihadapkan pada kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Maka dari itu harus memiliki fisik dan mental yang siap dalam segala kondisi. Yang kedua, pahami aturan dan larangan yang ada. Gunung merupakan salah satu ekosistem bagi banyak hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, bagi pendaki hendaknya memahami setiap peraturan dan larangan yang ada. Juga memperhatikan hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu ekosistem. Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan, merusak pohon atau tanaman, mengotori sumber air, dan pantangan-pantangan lain dari warga Ya. sekitar. Yang ketiga, melakukan pendaftaran administrasi. Saat mendaki, pastikan melakukan pendaftaran administrasi dan mengikuti persyaratan yang tertera. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan ketika mendaki. Apabila terjadi sesuatu, maka data dan identitas diri pendaki terdapat pada surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Naik. Satu. Satu. Kemana gimana? Ya. Masih naik guys. Ini punggungan gunung Lawu. Yang keempat, bahwa pendaki berpengalaman. Mendaki menjadi suatu pelarian untuk mencapai ketenangan batin. Namun, mendaki sendirian bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Dengan adanya pendaki yang berpengalaman, bisa menjadi pembimbing ketika melakukan pendakian. Ayo. Pos 4. Wah, sempat ke pos ini. Ya. Bisa pakai Tanjakannya. jaketnya nggak? Naik dulu. Makan coba. Mau. Ya, itu hitam-hitam nggak apa? Biarin. Aku mau benerin mobil dulu. Kalau kayak gini. Iya kali.
hitam rambutnya biarin aja ya. Ping caca dah. Aku juga mau lagi. Setelah kita beristirahat sebentar di pos 4, kita melanjutkan lagi Iya. menuju ke pos 5, Maaf. yang dimana jalur pendakian sedikit kurang terjal. Dari mana kok? Jakarta. Jakarta mana? Barat. Cengkareng. Oh, Singkarak. Mas ya? Di Tukangan. Oh, Petukangan. Iya. Walah. Kebetulan di perjalanan menuju ke pos 5, kita bertemu teman yang sama-sama dari Jakarta, yaitu daerah Petukangan. Untuk tips yang terakhir, yaitu yang kelima, memahami tujuan utama pendakian. Mungkin bagi beberapa orang, tujuan utama dari mendaki adalah mencapai puncak maupun keindahan alamnya. Akan tetapi, pendakian belum dinyatakan selesai apabila belum kembali dari gunung. Pentingnya memikirkan bahwa tujuan utama mendaki adalah mendaki dan turun dengan selamat sehingga sampai di rumah. Dengan begitu, pendaki akan mempersiapkan pendakian lebih matang, aman, dan nyaman. Di situ aja. Tuh mereka. Wih, view-nya. Iya, baik. Katanya. Jadi ini juga garai pegel. Antri man. Semangat Om. Ini benar gitu. Kalau ini yang tanya sama tuannya nggak mau bohong. Tanya Om, berapa lama lagi landainya Om? Tapi bahaya.
Tadi situ kelihatannya Pak air. Pojok baru kandang. Tembus kiri. Wah, mana? Yang itu yang pakai kail merah itu. Wah. Oh iya itu. Habis. Iya itu. Nggak kelihatan dari sini. Nanti. Iya, tas oranye. Nah. Iya. Bikin semangat sih. Iya. Saat mendaki gunung, banyak orang yang bisa mengalami hipotermia. Gangguan ini menyebabkan suhu tubuh menurun drastis. Jika hipotermia tidak diatasi, kita dapat mengalami gangguan pada fungsi sistem saraf dan organ tubuh lainnya. Ketika terjadi penurunan suhu tubuh secara drastis, menimbulkan beberapa gejala. Hipotermia terjadi ketika suhu tubuh mengalami penurunan suhu tubuh yang sangat berbahaya. Hal ini umumnya disebabkan oleh paparan suhu dingin terus-menerus seperti saat naik gunung. Rata-rata suhu tubuh manusia adalah 35 derajat Celcius. Jika mengalami hipotermia dapat turun hingga di bawah 35 derajat Celcius dan bahkan lebih. Iya. Iya. Bagus ya. Tuh ada suara angin. Belum pernah lewat. Iya. Iya. Nanjak dua lagi. Lanjut lagi. Iya itu paling jauh tuh. Sepertinya katanya bapaknya tadi gitu. Iya, makanya. Tapi nggak mungkin bohong. Habis nanjak Sabana kok. Iya. Pos 5. Ya, Pos 5 dulu baru Sabana ya? Iya. Atau Sabana dulu? Sabana dulu, terus pos 5, terus Sabana lagi. Oh, Sabana lagi. Ya. Ya, view-nya keren banget. Yuk, yang landai. Oh, dari Malang. Wah. Biar bapaknya semangat. Anginnya kenceng.
Enggak di gini. Iya, iya. Di mana? Jangan ganggu jalan tapi. Mantap kompas. Jin. Sini, belakangku. Mas, semangat mas. Mas sampai atas. Pelan-pelan. Ayo, ayo. Ih. Wah, kenceng banget anginnya. Udah. Oke. Mau. Banyak kata yang gitu. Hmm? Pertama Kenapa jadinya? hitam. Oh. Beda aja. Tinggal pakai. Ayo. Dikit lagi. Semangat. Nah, ini landai nih. Ini landai kedua. Berarti naiknya sekali lagi. Sekali lagi harusnya. Aduh, Harusnya. cerita ini nih capek. Ayo. Gimana Mario? Lewat situ. Sini. Ayo. Dingin loh.
Di situ istirahat ya. Iya iya. Ya, semangat semangat semangat. Yuk istirahat dulu di sini. Jam berapa tadi? Jam 7. 7. Iya. Ya. Oh, udah di atas awan. Tidur. Bukan karena cepet tidur. Bentar, bentar. Tuh awannya tuh gerak-gerak gitu. Ih, bagus banget. Aku mau foto. Nyalain HP dulu. Boleh. Ini udah nggak ada. Iya makanya. Udah mau pos 5. Hah? Jadi sosokan mau tarik. Coba tanjakan. Yakin lu. Ya udah coba jalan dulu dah. Nanti kalau ini. Enggak turun. Tadi katanya susah mau jalan cepat. Turun. Udah gue ya. Sini. Aduh, maaf. Kembali ke Indahnya Gunung Lawu. Bagus sih Gunung Lawu. lupa deh.
Nggak tahu. Itu yang aku nggak tahu. Ternyata lebih parah 34 kan? Bener kan? 45 enggak kan? Ada yang ngomong 45. Tahu. Aneh. Mungkin karena tektok. Kalau tektok mungkin 45 capek. Mereka nggak berhenti soalnya. Jurang. Hati-hati. Harus hati-hati di sini. Tidak boleh oleng. Harus tetap fokus, fokus, dan fokus. Tapi ada yang pakai hijau-hijau nggak apa-apa. Ah, nggak tahu ah. Suka-suka orang lah. Tapi nggak. Hijau-hijau itu gunanya. Yang anu. Iya, sama tumbuhan. Susah orang liatnya kalau hijau-hijau. Satu. Iya kah? Nggak bisa. Curam. Tuh. Tahan aja ya. Bisa kan? Belum mau kencing mana? Softtek. Ayo. Susu. Udah landai sih. Iya. Lanjut lagi kayaknya ya. Itu kayak lagi ya. Jam 4 kayaknya sampai pos 5. Ini nih. Duduk nih. Nih. Tinggi sih. Wih, gila kan ya. Karena aku nggak gandeng aku. Kalau gandeng pasti semangat.
Ya, jangan diliatin. Bahaya kalau diliatin. Gini aja ya. Tahu-tahu nyampe. Ayo. Jangan diliatin. Betul, jangan diliatin. Sumpah. Diliatin ciut. Iya, maksudnya diliatin tuh jadi kayak aduh gitu. Jangan. Penting mendaki lah. Daki. Gunung yang tinggi. Turun. Lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Aku kalau ngaku bisi. Udah kamu? Belum. Abang. Ya udah. Oke, negeri Sumbas. Wih, udah kelihatan. Mana? Itu sabana. Tuh. Asik. Sabana. Nggak perlu pegang ya. Ya, betul. Hati-hati. Bener amat siapa yang nak Ya udah. Aduh, gila pegel kakiku. Sabana kecil. Wah. Sabana kecil. Di mana ya? Sabana kecil. Mau ngecamp di sini? Enggak ya?
sabana. Ya. Oke, kita ke pos 5. Ini sabana kecil. Jika pendaki menemukan savana, itu tandanya pendaki akan segera sampai ke pos 5. Hah? Kenapa? Bisa? Sini. Dah, yuk. Cepet. Ayo, Ling. Cukup lah. Kamu tuh yang Makan dulu. nanti aku bangunin. Pegangan ya udah mulai. Cepat ngecamp di situ, sampainya capek loh. Makanya, selagi masih ada tenaga sekarang, kamu masih ada kan? Nanti kita pakai salompas. Untung beli. Kalau nggak beli, ampun. Nanti kita semprotin semua kaki. Kebal yang ada. Nah, Lepas. bagus lah. Kita disuntik tuh. Hah? Kita disuntik kayak anestesi. Ya, makanya enak kan? Enggak, after itunya sakit dikit. Kayak pedas saya gitu. Ya nggak apa-apa. Supaya sembuh. Supaya nggak kram. Ayo. Oh iya. Maaf. Tektok mas. Iya. Baru turun. Malam dong. Jam Ayo. Itu pos 5. Nih. Berapa itu bentar ya? Iyalah. Sini. Bok jam mah bukan di sini. Dekat pasar Dieng dia. Boleh jajan deh. Mau jajan? Boleh lah. Saya makanan. Iya. Oh kalau nggak makan itu aja. Makan dulu mas. Iya. Kem gimana rencana? Kenapa? Kita foto Halo, bareng berempat dulu Mas. kali mas. Halo. Nanti masuk YouTube lagi. Tetap rame. Saya tidak bisa di hadapan kamera. Ayo kita foto. Oke. Habis dari pos 5 kita bisa bentar. So, lanjut lagi.
Ada bulan di atas tuh. Kecil. Dingin. Ini Jawa Tengah, ya. Ini Jawa Timur dah. Iya, ini Jawa Timur dah. Ini perbatasan nih, batunya nih. Ini Jawa Timur dah. Udah Jawa Timur ya. Dingin ya, dingin banget ya. Mau pakai jaket. Dingin banget. Masa di situ ya? Iya, kayaknya. Ayo. Dingin banget ya. Mau pakai jaket? Hah? Kita deket ya, dingin banget tau. Bisa. Ya udah kau aja. Kayak kredit. Oke, habis pakai jaket dingin banget. Parah. Dingin banget. Tuh. Dingin banget. Ayo. Udah nggak terlalu kan? Hah? Iya. Kita dibupak menjangan. Apa? Hah? Tidak ada shelter yang tersedia di pos 5, hanya warung saja. Walau begitu, pendaki masih bisa mendirikan tenda berukuran sedang jika harus berkemah di pos ini. Gunung Lau merupakan salah satu gunung terdingin di Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet yang merupakan titik terdingin di Jawa. Gunung Lau terdingin pada bulan awal Agustus, ketika suhu di puncaknya bisa mencapai minus. Suhu terendah biasanya terjadi pada pukul 3-4 pagi. Pada bulan Juni 2024, suhu di puncak Gunung Lau mendekati minus, yaitu 6 derajat Celcius. Untuk menghindari hipotermia, pendaki disarankan membawa sleeping bag. Pada tahun 2019, suhu di puncak Gunung Lau dilaporkan mencapai minus 3 derajat Celcius. Cuaca ekstrem ini membuat salah satu pendaki pingsan. Lagi sabana gede. Iya. Lagi sabana gede. Tuh dia sahabatnya. Sama gede. Gede banget sahabatnya. Tuh. Lihat. Aduh. Total berangkat jam 7. Sekarang itu jam 5. Jam 5.28. Udah mau 10,5 jam ya, 10.30. 10 jam 30 menit. Ya, kita bakal nyampe di Sabana. Itu jam Sabana. Gupa Menjangan ya. Itu jam 6 lah. Ini setengah jam lah kita
Jalan. Wah, ini sabananya keren habis. Wah, gila. Keren banget sabananya. An bantuin An. Ayo bisa. Bisa. Aku turun lagi capek. Aduh. Wah. Mantap. Anginnya pink ya. Wih, keren. Iya. Dari pos 5 menuju ke Gupakan Menjangan butuh waktu sekitar 45 menit jika pendaki melakukan perjalanan dari pos 5 ke Gupakan Menjangan. Untungnya, jalan yang ditempuh tidak terlalu terjal, sehingga pendaki bisa melakukan pendakian dengan aman dan nyaman. Saat mencapai ke Gupakan Menjangan, pendaki akan menemukan sabana luas yang bisa dijadikan tempat beristirahat atau latar belakang untuk berfoto. Jika beruntung, pendaki bisa melihat telaga yang berisi air setiap musim hujan, serta menjangan yang hidup di sekitar sabana. Menjangan dalam bahasa Indonesia yaitu rusa. Santai aja. Hah? Itu tuh yang gede-gede. Tuh situ. Dinginnya sama kayak di Praha. Iya. Dari semua gunung yang kamu naik, paling dingin yang mana? Perahu. Sungguh aja aku. Si Maya aja aku masih bisa nggak pakai. Masih bisa nggak pakai jaket? Iya. Iya, nggak apa-apa, berhenti ya. Bagus tuh lihat. Iya, bagus kan? Bagus banget tuh. Nggak tahu, bodo amat. Nama aja. Ih, tuh bujangan lagi. Apa? Menjangan. Iya. Tuh nyampe tuh. Itu tuh.
lupakan menjangan. Akhirnya nyampe. Lupakan menjangan. Tuh. Lupakan menjangan. Yuk kita cari tempat camp. Lupakan menjangan. Wah, kita keberangkatan di sini. Sesampainya kami di area camp Gupakan Menjangan, kami langsung mendirikan tenda bersamaan sambil menikmati matahari terbenam. Udara di sini sangat dingin, bisa diperkirakan 6 derajat Celcius, sehingga harus menggunakan jaket yang hangat agar tidak kedinginan. Setelah kami mendirikan tenda, kami langsung memasukkan barang-barang kami ke dalam dan mempersiapkan untuk makan malam. Cukup memakan waktu untuk memasak nasi menggunakan dandang mini dan lauk pauk yang kami bawa. Dan untuk summit attack, kita lakukan besok pagi sekitar pukul 4 pagi. Oke, makan. Jadi kita udah ngecamp. Ya, jadi tadi udah di tenda, terus kita udah ngecamp, udah masak juga, masak nasi dan masak nugget ya. Jadi ya kita udah mau lanjut itu sekarang jam 8:30 weh. Ini harus tidur weh. Karena rencana sampai jam 3 lah. So jam 4 lah. Kita lihat besok aja lah. Sekuat-kuatnya aja. Oke. Selamat tidur. Dah.